Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anak solih hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala ya. Amin. Nah, sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, hal yang perlu kita siapkan sebelum belajar yaitu siapkan bukunya. Kemudian yang kedua, jangan lupa berdoa. Dan yang ketiga, tetap semangat ya. Dimanapun dan dengan siapapun kita belajar, kita harus tetap semangat. Meskipun sampai saat ini kita masih belajar dari rumah. Nah, untuk materi hari ini kita akan belajar di tema 1A subtema 3. Materinya tentang aturan menjaga kesehatan tubuh di rumah. Nah, materi ini sudah pernah kita pelajari pada subtema 2. Untuk hari ini Ustazah akan mereview kembali apa yang sudah pernah kita pelajari. Sudah siap anak-anak solih? Baik, aturan menjaga kesehatan tubuh di rumah. Ada yang masih ingat? Apa saja ya aturannya? Nah, aturan yang pertama yaitu tidur tepat waktu. Nah, siapa yang sudah menjalankan aturan ini di rumah? Siapa yang tidurnya sudah tepat waktu? Nah, tidur tepat waktu itu sangat baik bagi kesehatan. Selain dapat melatih kedisiplinan kita, tidur tepat waktu itu bisa membuat kita bangunnya tepat waktu. Jika kita bangun tepat waktu, maka kita bisa melaksanakan sholat subuh tepat waktu. Masya Allah ya. Nah, jadi biasakan untuk tidur tepat waktu ya. Jangan sampai terlambat ketika akan tidur. Kemudian untuk aturan yang kedua yaitu mandi menggunakan sabun. Nah, bagaimana? Apakah aturan yang kedua ini sudah kalian praktekkan di rumah? Insya Allah sudah ya. Nah, mandi harus menggunakan sabun. Kenapa? Karena sabun dapat membunuh kuman. Jika tubuh kita tidak terdapat kuman, insya Allah tubuh kita akan menjadi sehat. Kemudian aturan yang ketiga yaitu menggosok gigi. Siapa yang sudah menjalankan aturan ini di rumah? Nah, menggosok gigi kita lakukan paling tidak 2 kali sehari, yaitu setelah makan dan sebelum tidur. Menggosok gigi dapat menjaga kesehatan mulut kita. Kemudian aturan yang keempat yaitu memotong kuku. Nah, memotong kuku ini dapat membuat kuku kita bersih ya. Jadi di bagian jari-jari kita kan terdapat kuku. Kalau misalnya makan, nah otomatis kalau kukunya kotor nanti kan banyak kuman. Jadi agar terhindar dari kuman, kita juga harus memotong kuku. Kemudian aturan yang kelima yaitu ketika membaca, tubuh kita atau posisi badan kita harus tegak ya. Ketika membaca, posisi badan kita harus tegak. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak tegak atau membungkuk, itu akan mempengaruhi kesehatan tulang punggung kita. Jadi biasakan membaca dengan posisi badan tegak ya. Kemudian aturan yang keenam yaitu mencuci tangan dan kaki setelah bermain. Mencuci tangan bisa kita lakukan dengan menggunakan sabun. Kenapa? Sama seperti mandi. Tujuannya yaitu untuk membunuh kuman. Jadi biasanya setelah kita bermain di luar itu kan kita tidak tahu apakah tempat mainnya itu bersih atau tidak. Maka
ketika pulang ke rumah kalian harus mencuci tangan dengan sabun, kemudian jangan lupa juga untuk mencuci kaki. Nah, itu tadi 6 aturan menjaga kesehatan tubuh di rumah. Semoga kalian bisa mengamalkannya ya. Jangan lupa dipraktikkan teman-teman. Nah, sekarang Ustazah akan menunjukkan video cara mencuci tangan. Alhamdulillah kemarin sebagian besar anak-anak solih di 1A sudah bisa mempraktikkan cara mencuci tangan dengan sabun dengan benar. Nah, ini Ustazah akan mengulas kembali. Silahkan disimak ya teman-teman. Perhatikan videonya. Langkah pertama yaitu basahi tangan dengan air. Kemudian jangan lupa tutup kerannya. Kemudian tuangkan sabun cuci tangan pada tangan ya. Nah, setelah dituangkan, gosok telapak tangan, kemudian gosok punggung tangan, dan juga gosok sela-sela jari, ibu jari, dan juga ujung jari. Seperti itu ya teman-teman langkah-langkahnya. Nah, kemudian bilas dengan air. Nah, itu ya, dibilas dengan air sampai sabunnya hilang. Nah, setelah selesai keringkan dengan handuk. Jangan sampai airnya kalian siprat-sipratkan ya, itu tidak boleh. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari Ustazah tentang aturan menjaga kesehatan tubuh di rumah. Nah, untuk tugas hari ini, pasangkanlah kegiatan dengan gambar yang sesuai. Nah, gambar dan kegiatannya sudah ada di buku kalian halaman 69. Silahkan dibuka bukunya halaman 69. Kemudian silahkan dikerjakan ya teman-teman. Jazakumullahu khairan sudah mendengarkan penjelasan Ustazah mulai dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.